Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia menggelar kegiatan bersih-bersih pantai yang berlangsung di Pantai Bindang, Desa Medanai, Kabupaten Lombok Utara pada Sabtu 11 Oktober 2025 kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian rapat pimpinan nasional atau Rapimnas ke-5 Gema Buddhis Indonesia yang dipusatkan di Lombok Utara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Dr. Hanif Faisal Nurrofiq, anggota Komisi 10 DPR RI, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Syamsuri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, para kepala organisasi perangkat daerah, serta Gema Buddhis Indonesia. Namanya Kinan. Adik-adik semua, ini udah kelas berapa ya, Bu? 3, Pak. Dari 3 sampai 6, Pak. Luar biasa, ini udah pada bisa jaga ini ya. Adik-adik TK. Halo. Bisa kami buat tepuk semangatnya, Pak? Baik, silakan. Halo, Bu. Silakan, Bu. Dengar kata Bu Guru Bungkus, yang kuat suaranya. Bungkus. Oke, mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Cili khas Bintang dan Jaya. Baik, hari ini Pak Menteri, Pak Anggota DPR RI, dan Pak Dirjen serta lain akan membagikan apa namanya ini? Tumbler. Di rumah biasakan tidak menggunakan botol yang sekali pakai plastik itu ya. Minum susu, minum teh, air, please use this tumbler, oke? Baik, hari ini kalau Pak Menteri, Pak DPR, Pak Dirjen sudah ngasih, bilang apa? Terima kasih, bukan bilang jelo ya. Dalam sambutannya, Dr. Hanif Faisal Nurrofiq mengungkapkan kekaguman terhadap potensi dan karakter masyarakat Lombok Utara yang dikenal ramah, religius, serta peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa kebersihan pantai merupakan salah satu syarat utama agar Lombok Utara menjadi destinasi wisata internasional. Menteri Hanif juga mengapresiasi keikutsertaan Gema Buddhis Indonesia yang turut berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih tersebut. Komisi 12 DPR RI, Pak Bambang Patijaya, kami hormati Pak Wakil Bupati, Pak Dinas, seluruh pimpinan kita, para pemuka agama, teman-teman dari Polsek dan Ramil, Kodim, terima kasih seluruhnya, seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, seluruh masyarakat, seluruh SKPD, OPD di Kabupaten Lombok Timur ya, Lombok Utara yang hadir pada kesempatan hari ini, masyarakat yang ada di sini, kami dengan Pak Ketua Komisi 12 DPR RI merasa bangga sekali dan hormat kepada masyarakat di desa ini yang telah menjaga pantainya dengan sangat serius. Ini ditandai dari pagi tadi, kami dengan Pak Wakil Bupati nyari sampah nggak ketemu-ketemu. Jadi tepuk tangan untuk masyarakat. Terima kasih, kami terima kasih, dan ini merupakan rangkaian kegiatan Gema Budi di salah satu kegiatan. Insya Allah kegiatan semacam ini nanti akan diteruskan oleh seluruh anggota dari Gema Budi di seluruh tanah air. Kita akan berkolaborasi dengan Gema Budi untuk melakukan langkah-langkah aktual, tidak hanya bicara-bicara, konven-konven, tapi segeranya kita akan turun membersihkan sungai. Perintah wakilnya diulang. Terima kasih, ini daerah yang cukup humanis, cukup kental keagamaannya, dan ini merupakan pusat wisata yang terus berkembang. Kita memerlukan daya dukung yang lebih dari Bali, maka Lombok itulah jawabannya. Lombok Utara dengan keunikan lokasinya, dan yang juga tidak kalah penting nih kebersihan pantainya. Ini menjadi prasyarat utama oleh Bapak Bupati untuk membangun internasional destinasi wisata. Jadi perlu kerja keras kita semua. Kenapa dipilih Lombok? Ya memang ini salah satu tempat wisata yang terus berkembang dan akan dikawal. Kebetulan hari ini ada acara dari Gema Buddhis se-Indonesia, kita hadir
bersama-sama Gema Budi untuk rangkaian aktual di dalam rangka meningkatkan kapasitas lingkungan kita. Kita tidak hanya bicara dari conference to conference, tapi kita bicara dari suatu kegiatan-kegiatan. Kita akan terus bersama teman-teman Gema Budi di wilayahnya masing-masing untuk membangun kekuatan ketaatan lingkungan kita. Jadi ini salah satu yang mendasar kenapa kita ada di Lombok Utara, di Mendana ya Pak? Mendana. Jadi masyarakatnya ramah, desanya bersih, ya seperti ini harus menjadi tipikal dari Kabupaten Lombok Utara untuk membangun wisata. Tidak hanya diperlukan kecantikan pulaunya, tetapi kebersihannya. Kita tahu bahwa Pulau Bali tekanannya sudah cukup sangat berat dan alternatifnya harus di sini. Ini harus dengan kecerdasan pimpinannya menarik wisata dari Bali bisa ke sini. Ini tentu menjadi tugas yang tidak ringan, tapi saya percaya para bupati, wakil bupati di daerah sini mampu menjadi. Saya kira itu ya. Agak parah, kementerian akan turun. Jadi sepanjang memang nanti kita evaluasi diperlukan langkah-langkah secara terukur, kita akan lakukan langkah-langkah sebagaimana kita lakukan di Bali. Jadi kita lakukan penilaian di semua hotel di Bali untuk meningkatkan kapasitas sampah. Jadi Bali ini kan Denpasar dan Badung itu sebenarnya sampahnya hanya 1.300, tetapi berdasarkan angka hitungan real kami, angkanya 2.000 ton per day. Jadi ada 1.000-an yang lepas. Nah, ini tanggung jawab hotel sebagian. Nah, sebagian juga di Lombok ini. Di Gili ya kita akan cek kembali buat Pak Bupati, apakah itu menjadi tanggung jawab hotel dan restoran, itu harus ditangani sendiri dengan bekerja sama dengan Pak Wakil Bupati. Bahwa Undang-Undang 18/2008 meminta kepada pengelola kawasan agar mampu menyelesaikan sampahnya sendiri di bawah kendali dan registrasi dari Bupati. Jadi undang-undang itu demikian kuat. Kepadanya bisa diberikan sanksi paksaan, bisa bahkan ke pidana kalau tidak menuruti itu. Karena penting sampah ini harus kita tangani. Bapak Presiden sangat concern untuk itu, sehingga Bapak Presiden pada kota-kota besar sudah mendorong untuk dibangun waste to energy. Kemarin kami telah menyampaikan 7 aglomerasi dari kabupaten kota seluruh tanah air, mulai dari Denpasar, Jogja, Semarang, kemudian Bekasi Raya, Tangerang Raya, Bogor Raya, kemudian Medan Raya. Jadi ada 7 yang sudah kita serahkan, dan ini tim terus bergerak untuk mengevaluasi possibility-nya dilakukan waste to energy. Selain itu juga mekanisme yang lain kami akan siapkan, termasuk untuk kota-kota kecil semacam Lombok Utara ini kita mendesain nanti ada TPST Pak. TPST kalau diperlukan, TPS 3R. Kita sudah berkoordinasi dengan Menteri PU. Menteri PU akan menindaklanjuti arahan-arahan dari Menteri ELA untuk dibangun di mana. Kemarin untuk tahun ini kita mengusulkan 1.000 TPS 3R seluruh tanah air. Target kita 8.700 TPS 3R di seluruh tanah air. Ini sedang kita kejar. Bapak Presiden minta 2029 sebagaimana mandat Perpres 12/2025 itu sampah harus selesai di 2029. Ini mandatnya demikian. Ya, oke ya. Dari Pak DPR mungkin. Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Syamsuri menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan pelaksanaan kegiatan nasional di daerahnya. Ia menambahkan, hasil dari kegiatan ini menunjukkan kondisi pantai Lombok Utara yang sangat baik. Jauh, lebih jauh lompatnya beliau. Jadi kalau di politik kami bilang politisi ya Korea. Saya ini Korea, melenting. Ada yang merangkak. Baik, hari ini mana Mama Esa? Ketemu dengan Jadi hari ini kunjungan Pak Menteri ini dirangkaikan dengan kegiatan Rapimnas ke-5 Gema Budi di Lombok Utara. Nah, jadi gerakan ini sebelumnya kita sudah laksanakan hampir 1 bulan yang lalu ya Pak Kadis di Tampes. Nah, kebetulan hari ini beliau hadir. Mudah-mudahan gerakan ini terus menjadi kegiatan rutin kita nanti
dalam kaitan kita menata dan membersihkan pantai. Jadi alhamdulillah tadi beliau menyampaikan ternyata Pak Wabu pantainya luar biasa. Dari sekian lama kita mencari sampah, ini anggapan beliau itu hampir 90% pantai ini bersih. Nah, jadi ini kebanggaan juga buat kita karena statement beliau tadi. Tadi juga saya sempat menyampaikan mengenai permasalahan sampah kita di Gili, kemudian status 3 Gili yang masih sekarang sedang diusahakan. Tadi juga saya berbincang sebentar dengan Kadis LH Provinsi. Nah, ini inisiasi ini terus berjalan. Ternyata ada 12 titik lokasi yang akan dicabut status konservasinya bersamaan dengan Gili. Nah, informasinya Gili nomor 1. Status 3 Gili kita nomor 1 akan dicabut. Tapi tentu ini pekerjaan yang tidak mudah. Prosesnya panjang, ya mungkin sedikit membutuhkan biaya lah, karena tadi butuh lumayan besar lah anggaran. Saya lupa buat apa tuh. Mungkin ada persyaratan untuk daerah sebagai syarat untuk bisa dicabut. Tentu dari beberapa persyaratan itu ada butuh beberapa dokumen memang. Tapi memang karena proses ini kalau saya melihat mekanisme pencabutan itu panjang benar, panjang. Tidak bisa setahun 2 lah. Tapi inisiasi ini kan bukan dari sekarang saja sebenarnya. Dari sebelum pemerintahan sebelumnya juga sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan lah ikhtiar. Karena kalau status itu masih disandang oleh 3 Gili, otomatis banyak perizinan kita yang akhirnya istilah kawan-kawan ganda menggantung. Ya, investasi juga terhambat ya? Pasti. Kalau dengan rencana pemekaran menjadi kecamatan, apa jika tidak mengganggu itu Pak? Ini ya makanya, ya mudah-mudahan dengan wacana itu bisa menjadi kegiatan yang linear lah. Makanya hari ini pun status 3 Gili ini yang mau kita jadikan kecamatan juga masih berproses sekarang. Cuman kita belum tahu kepastiannya seperti apa, tapi ikhtiar kita sudah kita lakukan. Dari yang paling depan dulu. Dandan dulu Pak. Oke. Ya, adik-adik saya terima kasih. Terima kasih karena adik-adik sudah pakai tumbler ini. Tangan untuk kita semua. Selalu pakai ini ya. Tidak boleh pakai botol plastik lagi ya. Selalu pakai ini. Terima kasih ya. Sudah pakai ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Ini sama dengan ini gantian ya. Video ya. Ya video Pak. Take video. Siap. Saya kemudian. Ayo Pak, 3 kali ya. Oke. Siap. Izin 3, 2, 1. Gema Budi. Bergerak. Gema Budi. Bergerak. Gema Budi. Bergerak. Bersatu bergerak. Baik. Profil Gema Budi ya, tolong ya. Gema Budi bergema. Ini komandan, anaknya komandan. Ya. Ayo Dion, bilang apa Dion? Oke, langsung itu mama-mama bisa. Ya. Ayo. Oke, ya. Ayo lagi. Bisa coba buka ada. Geserkan itu supaya kamu bisa geser. Kan kelihatannya. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ya, lestari. Pak sampai dirjen. Baru jadi beneran. Ya. Udah jadi golongan 2. Masya Allah. Dari daerah kayak Bapak ini, ujung. Wawancara. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan. Namanya
Namanya Kinan. Adik-adik semua, ini udah kelas berapa nih Bu? TK Pak, dari usia 3 sampai usia 6 Pak. Luar biasa ini udah pada bisa jaga ini ya. Adik-adik TK.